Halo semuanya, selamat datang kembali di perkuliahan teknik kompilasi. Nah, materi kita hari ini itu adalah terkait dengan parsing tables dengan action table. Jadi sebenarnya skop pembahasan kita hari ini itu masih masuk di pembahasan tentang top down parsing, yaitu LL1 grammar. Nah, minggu lalu itu kita sudah membahas tentang bagaimana cara mencari nilai first dan follow. Jadi sebenarnya kalau untuk pembahasan LL1 grammar itu sendiri akan terbagi menjadi 3 sub pembahasan, yaitu yang pertama adalah first and follow, materi minggu lalu, dan juga tentang parsing table dan action table. Jadi nilai first dan follow itu adalah nilai yang harus kalian temukan terlebih dahulu sebelum kalian melanjutkan kepada step selanjutnya, yaitu membuat tabel parsing dan juga tabel action. Jadi pastikan kalian harus paham dulu nih bagaimana cara menemukan nilai first dan follow yang benar. Karena ketika kalian tidak menemukan atau belum paham bagaimana cara mendapatkan nilai first dan follow, otomatis kalian tidak bisa mengerjakan atau menyelesaikan kasus bagaimana membuat parsing table dan juga action table. Jadi ada baiknya sebelum kalian memahami bagaimana cara mencari nilai first dan follow, jangan dulu masuk kepada pembahasan tentang parsing table dan juga action table. Nah, pembahasan hari ini itu adalah tentang kalian yang sudah memahami bagaimana cara menemukan nilai first dan follow. Oke, jadi di pertemuan hari ini sub pembahasan kita akan terbagi menjadi 2. Yang pertama, kita akan belajar bagaimana cara membuat tabel parsing, kemudian nanti dilanjutkan dengan tentang bagaimana cara membuat action table. Oke, kita langsung kepada sub pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang parsing table. Oke. Seperti tabel pada umumnya, jadi si parsing table itu terbagi menjadi 2, yaitu ada yang namanya parsing table, table itu terbagi menjadi 2 komponen, yaitu pertama kalian harus punya baris dan juga kalian harus punya kolom. Jadi dalam sebuah table itu ada baris dan juga ada kolom. Pertanyaan selanjutnya, barisnya akan kalian isi apa dan juga kolomnya akan kalian isi apa. Nah, untuk parsing table itu sendiri, di bagian baris itu kalian isi dengan semua variabel, sementara di bagian kolom itu kalian isi dengan semua terminal kecuali empty dan plus spesial simbol. Jadi kalau misalnya di grammar yang diberikan itu ada empty, maka empty-nya jangan dimasukkan sebagai salah satu dari kolom, tapi ditambahkan dengan spesial simbol atau simbol dolar. Contoh, misalnya kalian diberikan grammar seperti ini. Sederhananya, untuk mengidentifikasi berapa banyak variabel yang kalian butuhkan, itu kalian bisa lihat di sebelah kiri anak panah. Jadi di sebelah kiri anak panah ini ada S dan B. Jadi barisnya otomatis kita punya S dan juga kita punya B. Kemudian untuk kolom itu adalah terminal atau simbol. Nah, kalian balik lagi tuh ke pembahasan kita di materi pertemuan berapa ya, tentang bagaimana cara membedakan yang mana masuk kategori terminal, yang mana yang masuk kategori variabel. Oke, jadi kita lihat dari grammar ini kita punya berapa terminal. Yang pertama ada A kecil. Oke, jadi kita tulis A kecil di sini. Kemudian ada B kecil di sini, dan empty. Empty tidak kita masukkan dalam tabel parsing, tapi kita menambahkan spesial simbol. Jadi cara membuat kerangka parsing table itu adalah seperti ini. Di bagian baris kalian isi dengan variabel, sementara di bagian kolom kalian isi dengan terminal tanpa
empty atau epsilon dan ditambahkan dengan spesial simbol. Oke, sekarang kita ke contoh kasus. Ini kok udah ada isinya, kita hapus dulu ya. Kita akan mulai mengerjakan ini dari awal. Oke, seperti yang saya tadi sampaikan di awal bahwa pengantar untuk menyelesaikan parsing table dan juga action table itu kalian harus mencari nilai first dan follow. Ya, kalian bisa lihat di sini bahwa saya juga menyajikan nilai first dan follow. Saya tidak akan mengulang materi nilai first, bagaimana menemukan nilai first dan follow. Nanti kalian silahkan menonton video saya yang lain mengenai bagaimana cara mencari nilai first dan follow. Nah, itu adalah contoh grammar yang juga kita bahas di video minggu lalu, di salah satu video tentang bagaimana menemukan nilai first dan follow. Jadi karena grammar ini pernah kita bahas nilai first dan follow-nya, jadi kita langsung gunakan saja grammar ini ya. Jadi jangan sampai ada yang nanya lagi nih, ini dapatnya gimana first-nya, gimana dapat follow-nya. Silakan balik lagi ke video yang membahas tentang first and follow. Jadi kita di sini punya grammar seperti ini. Kemudian kalian tuliskan first-nya, first dari E itu apa, follow dari E itu apa, first dari E accent itu apa, follow dari E accent itu apa, sampai dengan selesai. Sebenarnya dalam membuat parsing table itu rujukannya itu adalah first. Paling banyak digunakan itu adalah first. Kemudian pertanyaannya selanjutnya, berarti nggak pakai follow dong? Berarti kalau kita disuruh buat parsing table, kita nggak usah cari follow dong? Nggak gitu juga. Jadi kapan si follow itu digunakan atau dilibatkan dalam pembuatan parsing table? Ketika first itu mengandung empty. Kalau ada empty di kandungan first kalian, atau setelah dicari ternyata ada empty-nya di first, otomatis nanti pada saat pengisian tabel parsingnya dia akan merujuk kepada follow setnya atau nilai follow-nya. Oke, the first step untuk membuat parsing table yaitu adalah kalian buatkan kerangkanya yang terdiri dari baris dan juga kolom. Oke, barisnya kita isi dengan semua variabel. Jadi cara sederhananya atau cara gampangnya silakan langsung merujuk kepada sebelah kiri anak panah. Jadi ada E accent, ada T accent, dan ada F. Kemudian semua kolomnya kita isi dengan terminal. Jadi ada buka kurung, ada ID, ada plus, ada epsilon tidak kita pakai. Kemudian ada bintang, ada tutup kurung, ada ID. Ya, jadi semuanya kita masukkan ke sini plus spesial simbol. Oke. Sekarang pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengisi si parsing table? Parsing table diisi dengan grammar. Ini kita mulai satu-satu. Pertama, kita akan mengisi ETE accent. ETE accent itu akan diisi di mana? Kita merujuk kepada first-nya. First-nya ETE accent itu adalah buka kurung dan juga ID. Artinya, ETE accent akan kita isi di kolom buka kurung dan kolom ID. Jadi kita lihat di sini kita ke sini. Dia akan diisi di kolom buka kurung dan ID. Artinya kita akan mengisi dia di sini dan di sini. Jadi buka kurungnya akan kita isi dengan E menghasilkan TE accent. Buka kurungnya sama halnya dengan ID. E menghasilkan TE accent. Oke, jadi kita sudah selesai untuk ETE accent karena kebetulan first-nya cuma 2 nih. Jadi kita hanya perlu mengisi di 2 kolom, yaitu kolom buka kurung dan kolom ID. Next, kita move ke E accent. E accent itu ada 2 grammar ya.
ada dua hasil produksi. Jadi sebenarnya kalau ini bisa di move nggak sih? Oh, nggak bisa ya. Oke, balik lagi. Oke, bisa ternyata. Oke, jadi ini grammarnya itu adalah e-accent menghasilkan plus te-accent. Jadi kalau kita pisah itu dia menjadi e-accent menghasilkan plus te-accent, dan juga e-accent menghasilkan empty. Oke, jadi si grammar ini memiliki dua hasil produksi. Jadi kita tidak akan langsung menuliskan satu sekaligus nih grammarnya, tapi kita bisa menjadi dua, yaitu e dan menghasilkan plus te accent dan juga e menghasilkan empty. Nah, sekarang pertanyaannya itu adalah e plus te accent itu kita isi di mana? Jadi, kalau semisal kalian diberikan grammar dengan hasil produksi yang lebih dari satu, ini contoh hasil produksi lebih dari satu ya, ini hasil produksinya 2, ini adalah contoh hasil produksi 1. Jadi ketika kalian diberikan sebuah grammar yang hasil produksinya itu lebih dari satu, kalian pecah dulu tuh, dibuat seperti ini agar kalian tidak kebingungan gitu. Tapi kalau misalnya kalian kayak gini aja udah ngerasa gampang, ya udah, tidak perlu melakukan hal ini. Jadi kalian pecah dulu ini menjadi sebanyak hasil produksinya, baru kalian tentukan masing-masing firstnya. Ini sebenarnya kita punya kan, tapi kita tracking ulang nih, apakah akan sesuai ini dengan ini. Jadi pertama, e menghasilkan plus te accent. Firstnya apa? Firstnya adalah plus ya, berarti e accent menghasilkan plus te accent diisi di kolom plus. Jadi e-accent nih, ini nih diisi di kolom plus, artinya dia di sini. Jadi di sini itu adalah e-accent menghasilkan plus te accent. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah e-accent. Ini harusnya e-accent nih. E-accent menghasilkan empty. E-accent menghasilkan empty, firstnya itu adalah empty ya. Kalau firstnya empty, maka kita merujuk kepada follow. Follow-nya itu apa di sini? Follow-nya itu adalah spesial simbol dan tutup kurung. Artinya e-accent menghasilkan epsilon, kita akan isi di spesial simbol dan tutup kurung, masih di baris yang sama ya, karena kita masih di e-accent. Jangan tiba-tiba ngisinya di sini. Kita masih di e-accent, berarti garisnya masih lurus di sini. Jadi ada di spesial simbol dan tutup kurung. E-accent menghasilkan empty e-accent menghasilkan empty. Nah, kita isi di tutup kurung dan juga spesial simbol. Oke. Kita udah selesai di e-accent. Sekarang kita move ke T. TFT accent. TFT accent itu firstnya itu adalah buka kurung dan ID. Artinya TFT accent akan kita isi di buka kurung dan ID. T ya, di sini ya kolomnya ya, jangan di mana-mana. Jadi kolomnya, baris yang kita isi itu adalah di baris nilai variabel yang kita cari. Oke. Jadi kita TFT accent itu ada di buka kurung. T menghasilkan FT accent itu ada di buka kurung dan juga ID. T menghasilkan FT accent. Oke, kita udah selesai di
FT juga. Kita sudah selesai di T. Sekarang kita move ke T aksen. Balik lagi, ini adalah grammar dengan dua hasil produksi. Yang pertama itu adalah T aksen menghasilkan bintang FT, dan juga T aksen menghasilkan epsilon. Oke. Nah, kita satu-satu dulu. T aksen bintang FT aksen ini first-nya itu adalah, ingat, first itu adalah terminal atau simbol pertama, yaitu bintang. Artinya T aksen bintang FT kita isi di bintang. Oke. Ini ya, bintang. T aksen bintang FT kita isi di bintang. Mana bintang? Oke, ini dia. Berarti kita isi di sini di kolom bintang. T aksen menghasilkan bintang FT aksen. Oke. Selanjutnya kita masih punya hasil produksi yang kedua, epsilon atau empty. Tadi gimana kalau dia epsilon atau empty? Kalau dia empty maka dia merujuk kepada nilai follow-nya. Oke. Follow-nya itu adalah plus, tutup kurung, dan juga spesial simbol Allah. Jadi T menghasilkan empty kita isi di plus. Jadi di sini T menghasilkan empty kita isi di plus. Terus di mana lagi? Kita isi di tutup kurung. T menghasilkan empty, dan terakhir kita isi di spesial simbol. T menghasilkan empty. Oke, kita sudah selesai di T aksen. Tinggal satu nih terakhir, F. Nah, balik lagi, ini F ini masih sama nih seperti sebelumnya, yaitu dia menghasilkan dua hasil produksi. Berarti di sini itu kita pecah lagi nih biar gampang. Jadi F menghasilkan satu, dia menghasilkan buka kurung tutup kurung E, dan satu lagi F menghasilkan ID. F menghasilkan buka kurung tutup kurung, buka kurung E tutup kurung. First-nya itu adalah buka kurung. Artinya F menghasilkan ini kita isi di buka kurung. Buka kurungnya di sini. Berarti di sini diisi dengan F menghasilkan buka kurung E tutup kurung. Kemudian yang kedua, F menghasilkan ID. First-nya itu adalah ID. Artinya F menghasilkan ID kita isi di kolom ID. F menghasilkan ID. Oke, jadi beginilah kurang lebih bagaimana cara kalian membuat parsing table. Jadi langkah pertamanya itu adalah kalian harus mencari nilai first dan follow. Jadi meskipun nanti ada redaksi soal yang diterima yang tidak meminta mencari nilai first dan follow, misalnya kalian diberikan grammar seperti ini, kemudian langsung diminta buatin parsing table sama action table-nya, itu nggak ujuk-ujuk ke sini, pasti dia harus mencari nilai first dan follow terlebih dahulu. Jadi pertama, kalian harus mencari nilai first dan follow terlebih dahulu. Terus kedua, buat kerangka tabelnya yang mana baris itu berisi semua variabel, sementara kolom itu berisi semua terminal kecuali empty dan ditambahkan dengan spesial simbol. Jadi walaupun ada empty atau epsilon di sini, kalian tidak akan masukkan di kolom. Tapi walaupun tidak ada simbol dolar di sini, kalian akan masukkan di kolom. Itu adalah rules. Oke, next. Jadi kita sudah selesai dengan parsing table. Selanjutnya kita akan membuat
action table. Nah, kalau parsing table itu dia bergantung dengan first dan follow, kalau action table dia bergantung dengan parsing table. Jadi kalian tidak bisa membuat action table tanpa parsing table, kalian tidak bisa membuat parsing table tanpa menemukan nilai first dan follow. Jadi pastikan tahapan kalian dari awal sampai akhir itu benar. Jadi kalian harus benar mencari nilai first dan follow agar bisa benar dalam membuat parsing table. Dan pastikan parsing table kalian benar agar bisa benar dalam membuat action table. Oke. Nah, ini adalah parsing table di halaman sebelumnya. Kita move di sini biar nanti kita nggak bolak-balik gitu halamannya. Jadi biasanya soal itu disertakan dengan untaian yang diminta. Jadi ada stringnya, tapi kalian tidak akan diminta untuk membuat derivation tree. Kalian di sini diminta untuk membuat yang namanya action table. Nah, action table ini goalnya itu adalah sampai dengan ACC, ya. Jadi nilai terakhir di sini nih, outputnya itu nanti adalah harus di ACC. Biasanya soal yang keluar tentang parsing table dan action table itu pasti stringnya diterima. Biasanya gitu. Jadi itu akan memudahkan kalian untuk memastikan bahwa apakah step kalian itu benar atau tidak. Tapi ini juga kalian bisa buktikan dengan cara perkalian silang. Cara perkalian silang itu maksudnya gimana? Misalnya ini nih. Ini kalian sudah diberikan string ID plus ID. Sebentar ya, I'm looking for my pen. Jadi Jadi bagaimana cara meyakinkan bahwa kalian itu tidak salah langkah pada saat membuat action table. Nah, action table itu kan nanti goalsnya di sini nih. Di sini itu goalsnya harus ACC. Kalau nggak di sini ACC berarti ada yang salah dengan step kalian. Entah itu pada saat kalian mencari nilai follow atau ada yang salah pada saat kalian membuat parsing table. Tapi itu kalau memang soalnya itu stringnya diterima. Pertanyaannya, bisa nggak stringnya tidak diterima? Bisa gitu, ada kemungkinan. Tapi rata-rata memang redaksi soal itu yang diminta itu stringnya itu pasti diterima. Nah, cara membuat kalian yakin ini biasanya yang saya lakukan ya. Tapi dalam melakukan penyelesaian soal, part ini tidak perlu untuk kalian masukkan di lembar jawaban. Jadi ini lebih ke kali silang atau uji silang untuk memastikan apakah si string ini diterima atau enggak. Misal, kita cari ID plus ID, ya kan? Jadi kita balik ke grammar, coba kita di sini aja ya. Kita di sini aja gambarnya. Oke, jadi tadi dimintanya itu adalah ID plus ID. Oke. Kita uji dulu nih. Ini string ini kira-kira bisa diterima atau enggak. Jadi pertama, seperti biasa kita buat pohon derivation tree. Jadi kita start with E. Jadi kita mulai dengan kenapa begitu pula E-nya? Jadi kita start dengan E. Ya, anggaplah itu E ya. E itu hasil produksinya di sini cuma satu, yaitu TE aksen. Berarti dia menghasilkan TE aksen. T-nya kita turunkan menjadi FT aksen. FT aksen, oke? F-nya kita butuh ID plus ID. Jadi F-nya bisa kita langsung turunkan jadi ID. Terus T aksennya kita turunkan jadi plus TE aksen. Mana sih? T aksen kita turunkan jadi
sorry ini T aksen ya, bukan plus T. Nih, T aksen kita turunkan jadi apa tuh? Bintang F TE aksen. Oke. Terus kita turunkan lagi si bintangnya. Oh, ini tidak bisa kita pakai karena kita nyarinya itu adalah ID plus ID. Berarti bukan ini yang bisa kita pakai untuk menurunkan T aksen. Ini nggak bisa digedein apa ya size? Ding 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 ding. Kita nggak bisa menurunkan pakai TE aksen, berarti kita pakai empty. Jadi fail nih, kita pakai yang ini fail nih karena ada bintang, sementara kita nyarinya plus. Berarti kita di sini turunkan jadi epsilon. Oke. Sekarang E aksennya kita turunkan jadi plus TE aksen. Plus TE aksen. Oke, jadi kita udah dapet mana sih? Ini kita udah dapat ID. No, saya maunya kita udah dapat ID, kita udah dapat plus. Ini empty-nya nggak kita baca, jadi kita tinggal nyari apalagi ID. Kita udah dapat ID dan ID. Nah, plus nggak bisa kita turunkan karena dia terminal. Kemudian T kita turunkan menjadi apa nih? T di sini T kita turunkan menjadi FT. Ya Allah, nggak cukup lah. FT. Oke. F-nya kita turunkan nih, F-nya kita turunkan jadi ID. Sorry, ini FT aksen, jadi F-nya kita turunkan jadi ID. Oke, jadi kita sudah dapat ID plus ID. Nah, sekarang T aksennya kita turunkan jadi empty. Oke. Nah, E aksennya kita turunkan jadi empty. Nih. Jadi artinya dengan grammar ini kita bisa mendapatkan ID plus ID. Artinya pada saat kalian nanti membuat action table itu pasti di sininya ACC. Pasti di sininya ACC. Kalau di sininya nggak ACC, setelah kalian tadi melakukan uji silang dengan pohon pars, berarti ada step yang salah kalian lakukan. Oke, sekarang selanjutnya bagaimana caranya membuat action table. Oke, kita balikin dulu keyboardnya. Oke, jadi untuk membuat action table kita butuh 3 komponen nih. Yang pertama kita butuh stack, kita butuh input, kita butuh output. Apa yang diisi di input? Yang diisi di input itu adalah untaian yang diminta. Jadi ID plus ID. Ini kita tutup dengan special symbol. Jadi special symbol itu kalau dalam bahasa ini kan sebenarnya yang kita pelajari ini adalah lanjutan dari teori bahasa dan automata. Jadi kalau kita berbicara bahasa, kita berbicara tentang kalimat. Biasanya di kalimat itu kita mengakhiri itu dengan tanda titik. Nah, di teori bahasa dan automata atau teknik kompilasi, titik itu adalah special symbol. Jadi tanda bahwa itu adalah berakhir itu adalah special symbol. Jadi di sini untuk inputannya selain string yang ada di soal atau yang diminta, kita tambahkan dengan special symbol. Kalau inputan itu special simbolnya ada di akhir, kalau di stack dia terbalik. Jadi dia special simbolnya itu ada di awal. Jadi nanti bacanya reverse. Jadi kita bacanya dari belakang ke depan.
Oke. Nah, kemudian kita mulai dengan start symbol. Start symbolnya itu apa? Start symbolnya itu adalah ini, E. Jadi kita mulai dengan E di sini. Oke. Nah, bagaimana cara mendapatkan outputnya? Cara mendapatkan output adalah dengan mengkali silangkan antara stack dengan input. Jadi E di sini dikali dengan inputan pertama, ID. E dikali dengan ID. Nah, kemudian kalian merujuk kepada parsing table. E dikali dengan ID. E dikali dengan ID itu ketemunya itu adalah E menghasilkan TE aksen. Berarti E menghasilkan TE aksen. Oke, karena ini titiknya di depan atau spesial simbolnya di depan, artinya kita ngebacanya reverse. Jadi contoh nih, misalnya kalau di kalimat biasa kita nulisnya Mia titik. Kalau di teori bahasa dan otomata itu spesial simbol dulu, baru I M. Jadi dibacanya reverse nih, dari belakang ke depan. Oke, kita hapus dulu. Oke, jadi E-nya ini akan kita substitusi dengan TE aksen. Tapi karena di sini reverse, berarti di sini kita tulis dulu spesial simbolnya, baru E aksen, ya. Ingat dari belakang E aksen, baru kemudian dilanjutkan dengan T. Oke, di sini masih sama, yaitu ID plus ID spesial simbol E huruf besar semua. ID plus ID dan spesial simbol. Oke, next kita silangkan lagi plusnya. Jadi ingat yang ujung ini, ujung paling akhirnya, dan ini kalau di input itu inputan pertama. Kalau di stack itu stack terakhir, kalau di input itu adalah inputan pertama. Jadi menyilangkannya adalah ini dengan ini. Menyilangkan antara stack terakhir dengan inputan pertama. Berarti di sini itu adalah T ketemu dengan ID. T dengan ID itu adalah FT aksen. Ya, ini ada aksennya nih, seuprit di sini nih. Gak kelihatan karena ini dikecilin, tapi di sini kalian bisa lihat ini FT aksen. Jadi ada aksennya. Oke, jadi T ketemu dengan ID, T ID titiknya di sini, berarti T menghasilkan FT aksen. T menghasilkan FT aksen. Jadi T di sini akan kita substitusi dengan FT aksen. Jadi spesial simbol E aksen. Karena kita reverse, balik lagi jangan lupa di reverse. Jadi nulisnya dari belakang ke depan. Artinya kalau FT aksen berarti T aksen F. Oke. Is that aksen? Oke. Di sini masih sama, ID plus ID dan spesial simbol. Lanjut. F disilangkan dengan ID. F disilangkan dengan ID itu adalah nih ketemunya di sini, F menghasilkan ID. Artinya F di sini kita substitusi dengan ID. S E aksen T aksen, E aksen T aksen, F-nya nih, F substitusi dengan ID. Berarti sudah bukan F lagi di sini tapi ID. Oke, di sini masih sama, ID plus ID. Oke. Next, ID ketemu ID itu match. Kalau match itu kita hilangkan dari stack dan juga kita hilangkan dari inputan.
Karena ID ketemu ID. Jadi kalau stack yang disilangkan dengan inputan itu sama, maka dia match. Match ID. Nah, kalau match kita hilangkan dari stack maupun dari inputan. Artinya di sini yang tersisa itu adalah special symbol E aksen T aksen, ID-nya hilang. E aksen T aksen. Kemudian ID-nya yang pertama hilang, jadi tinggal plus ID. Special symbol. Oke. Lanjut. Selanjutnya T aksen ketemu plus. T aksen ketemu plus itu adalah empty. Jadi T aksen ketemu plus itu adalah T menghasilkan empty. Susah insert empty nih. Oke. Jadi T aksennya ini itu akan kita substitusi dengan empty. Empty kan artinya kosong ya. Jadi sama dengan kosong, tidak ada apapun. Jadi di sini berarti tersisa T-nya sudah jadi empty, berarti tinggal E aksen. Nah, di sini masih sama plus ID special symbol. Oke, lanjut. E aksen ketemu dengan plus. E aksen plus yaitu adalah ini. E aksen ketemu plus itu adalah E aksen menghasilkan plus TE aksen. E aksen, ini harusnya E aksen menghasilkan plus TE aksen. Artinya E di sini akan kita substitusi dengan TE aksen. Ingat, karena ini reverse, titiknya di depan berarti bacanya di belakang, berarti E aksen T dan plus. Oke, di sini plus ID special symbol. Terus plus ketemu dengan plus. Artinya apa tadi? Match. Kalau dia match, berarti kita hapus dari stack, kita hapus dari input. Kalau kita hapus, berarti di sini tersisa special symbol, E aksen T, E aksen T dan juga ID special symbol. Oke. Lanjut. T dengan ID. T dengan ID itu adalah T menghasilkan FT aksen. T menghasilkan FT aksen. Berarti T di stack ini akan kita substitusi dengan FT aksen. Special symbol E aksen. FT aksen dibaca dari belakang berarti T aksen F. Oke. Di sini masih sama, yaitu ID dan special symbol. Next, F dengan ID. F dengan ID itu adalah ID. F dengan ID, menghasilkan ID. F ID. Artinya F di stack akan kita substitusi dengan ID. Jadi special symbol, E aksen, T aksen, dan ID. ID special symbol. Oke. ID ketemu dengan ID itu adalah match. Karena sama nih, jadi balik lagi, kalau stack dan inputannya sama, itu disebut dengan match. Dan kalau match harus dihapus di stack dan juga input. Match ID.
Kalau dihapus berarti di sini tinggal spesial simbol E-aksen, T-aksen. Oke. Dan di sini spesial simbol. Karena ID-nya tadi sudah dihapus karena match. Oke. T-aksen dengan spesial simbol. T-aksen dengan spesial simbol itu adalah T-aksen menghasilkan empty. T-aksen menghasilkan empty. Artinya T-aksen di sini akan kita substitusi menjadi empty karena empty itu kosong, jadi sama dengan karakter kosong atau tidak ada apapun di situ. Jadi sisa E-aksen karena T-aksennya udah jadi empty. Di sini masih sama spesial simbol. Oke, lanjut. E-aksen ketemu dengan spesial simbol. E-aksen ketemu dengan spesial simbol nih ya. Itu adalah E-aksen menghasilkan empty. E-aksen menghasilkan empty. Artinya E-aksen di sini akan kita substitusi menjadi empty karena dia empty, karakter kosong, berarti tidak ada apa-apa, sisa S dan S, bukan S, sorry. Spesial simbol. Oke, spesial simbol ini kalau ketemu spesial simbol itu adalah udah habis ACC. Jadi ketika kalian diminta untuk membuat action table, di sini stacknya itu harus sudah habis. Tersisa tinggal spesial simbol, inputnya juga sama, tersisa spesial simbol. Jadi ketika stack sudah tinggal spesial simbol saja dan input sudah tinggal spesial simbol saja, itu artinya si string ini itu diterima. Ingat, tadi tips dari saya ketika kalian mau mengerjakan parsing table dan juga action table untuk memastikan ini ACC atau tidak, kalian bisa coba dengan membuat parse tree-nya dulu terlebih dahulu. Jadi ketika rangkaian parse tree itu ketemu string ini, itu pasti berarti di sini diterima. Jadi kalian bisa yakin nih, kalau dalam perjalanannya kalian menyelesaikan, kok nggak ketemu diterimanya, berarti ada yang salah dengan step kalian. Jadi kalian bisa melakukan penelusuran mundur nih. Tadi salahnya gue di mana ya? Salahnya apakah di action table-nya aja, atau di parsing table-nya, atau malah lebih jauh lagi? Ternyata salahnya itu ada di pencarian nilai first dan follow. Nah, kalau semisal pada saat uji silang dengan membuat parse tree-nya, mencari untayan ini, ternyata nggak ketemu nih stringnya, atau stringnya ditolak gitu dengan grammar yang diberikan. Itu artinya di sini juga pasti kalian tidak akan ketemu ACC. Jadi ketika kalian sudah menguji silang dengan parse tree terlebih dahulu, kalian tidak akan ragu ketika menyelesaikan ini. Jadi kok nggak diterima gitu, setelah diuji silang ternyata emang nggak diterima gitu kan. Kalian sudah capek-capek backtracking mundur karena berpikir bahwa ada kesalahan tahap gitu. Ternyata memang si string ini itu dari awal itu tidak diterima. Jadi tipsnya itu adalah sebelum mengerjakan action table-nya atau bahkan parsing table-nya, kalian bisa menguji dulu si string ini, apakah itu bisa diterima dengan grammar ini atau tidak. Jadi kalian bisa menyelesaikan dengan yakin bahwa titik yang harus kalian capai adalah di sini itu harus diterima. Oke. Jadi itulah materi kita hari ini terkait dengan bagaimana cara membuat parsing table dan juga action table. Kita masih di top down parsing. Nah, minggu depan baru kita akan masuk ke metode parsing yang lain, yaitu bottom up parsing. Oke, thank you semuanya yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di video ini dapat menjadi tambahan ilmu atau sedikit memberikan manfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.